Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini adalah pendiri mazhab Hambali. Dan beliau muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid. Salah satu muridnya adalah Imam Ahmad bin Hambal yang tinggal di Irak. Antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu banyak perbedaan. Jadi kalau ada guru dan murid beda, biasa Pak. Tidak harus murid selalu sama dengan gurunya. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Beda juga pendapatnya. Bahkan ada satu cerita menarik nih. Yang cerita ini sering diulang-ulang. Terkait dengan persoalan perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Terkait dengan persoalan tawakal. Dan ini banyak diceritakan, populer. Kata Imam Malik, tidak perlu Anda bekerja, Anda tawakal, Allah kasih rizki. Berarti di sini kata kuncinya nggak perlu kerja. Karena semua orang sudah ditentukan rizkinya. Kata Imam Malik. Yang penting Anda benar-benar tawakal, Allah kasih rizki. Dikeluarkanlah hadisnya. Kalau seandainya kalian bertawakal, kata Nabi, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan la razaqakum. Allah akan berikan rizki kepada kalian kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Kata Nabi, burung pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu kemudian pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Itu kata Imam Malik. Imam Syafi'i nggak sepakat. Kata Imam Syafi'i harus ada ikhtiar, harus ada bekerja. Setelah itu baru tawakal. Dua pendapat berbeda antara guru dan murid. Akhirnya Imam Syafi'i pergilah minta izin kepada Imam Malik. Pada saat ketika dia sedang pergi jalan-jalan, dilihat ada sekelompok orang sedang memanen buah anggur. Dibantulah. Setelah dibantu, Imam Syafi'i dapat upah. Upahnya adalah beberapa gepok buah anggur. Apa sih gepok itu ya? Tangkai, ikat. Beberapa ikat buah anggur. Dibawa pulang, senang hatinya dapat buah anggur. Yang kedua, dapat argumen untuk bisa berdebat dengan gurunya. Sampai di tempat gurunya Imam Malik habis mengajar, santai istirahat. Dalam pikirannya dia berpikir, enak banget nih kalau panas-panas gini makan buah anggur nih. Kata siapa tuh? Imam Malik. Tiba-tiba Imam Syafi'i datang bawa anggur. Diletakkan di atas gurunya, Imam Syafi'i bilang, wahai guru, saya baru saja membantu sekelompok orang memetik buah anggur. Sebagai upahnya saya dapat anggur. Ini tanda bahwa kerja dulu baru dapat rezeki. Kata Imam siapa? Kata Imam Malik, diambillah anggur itu dia makan. Saya tadi berpikiran, enak banget kalau makan buah anggur tanpa bekerja, saya dapat tuh anggur di depan saya. Kira-kira dua-duanya bisa benar, tergantung dari orangnya. Tapi kalau makom ke kita ini Pak, ya harus ikhtiar. Kalau nggak ikhtiar nggak dapat apa-apa, siapa yang mau datang? Imam Malik makamnya sudah tinggi. Kenapa? Dia ikhtiar juga, tapi ikhtiarnya ghairu muta'alliq bil musabbab, tanpa terkait dengan musabbabnya. Apa? Ikhtiar dia ngajar orang udah ikhtiar. Datang orang bawa anggur, meskipun nggak ada hubungan dengan pengajaran, tapi ikhtiarnya adalah ghairu muta'alliq bil musabbab. Tidak ada kaitan dengan musabbabnya. Bisa dipahami Pak ya? Tapi untuk konteks kita ini, ikhtiar wajib. Tawakal wajib. Kalau tawakal tanpa ikhtiar, Anda mati konyol namanya. Yang kedua, yang meriwayatkan siapa? Al-Hakim. Imam Al-Hakim ini adalah imam ahlul hadis. Penulis dan pengumpul hadis Nabi. Nama kitabnya Al-Mustadrak ala-Sahihain. Dan beliau ini disebut dengan Al-Hakim. Al-Hakim ini sebutan seorang yang hafal banyak hadis beserta sanad-sanadnya. Al-Hakim atau Al-Hakim An-Nisaburi. Yang wafat pada tahun 405 Hijriah. Jadi masa-masa dinasti Abbasiyah itu. Dinasti Abbasiyah ini termasuk dinasti atau kekhalifahan yang banyak menghasilkan banyak para ulama dan ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, salah satu dalam bidang hadis adalah Imam Al-Hakim An-Nisaburi
yang pada masanya adalah seorang yang sangat masyhur dalam bidang hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka ini meriwayatkan hadis dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang Islamnya terakhir, tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau dibuat peringkat, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi? Jawabannya adalah Abu Hurairah. Yang kedua baru Abdullah ibnu Umar. Yang ketiga Siti Aisyah. Yang keempat Anas bin Malik. Yang kelima siapa? Abdullah ibnu Abbas. Lalu kemudian Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi 7 orang tuh yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya kalau kita banyak baca literatur Arab, kalau banyak mengutip hadis, banyak sekali yang meriwayatkan adalah 7 ulama hadis ini dari golongan sahabat. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Jaddidu imanakum." Jaddidu itu fi'il amr. Dari kata jaddada yujaddidu jaddid. Dari akar kata jadid. Apa jadid itu? Baru. Ini syai'un jadid, sesuatu yang baru. Maka kalau kemudian dikatakan jaddidu, maksudnya adalah perbaharui. Apa yang diperbaharui? Imanakum. Perbaharui imanakum. Iman kalian. Berarti fi'il amr ini perintahnya wajib atau sunnah? Wajib. Al-amru lil wujub. Perintah ini menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Artinya apa? Anda harus selalu memperbaharui iman kalian. Muncul di pikiran para sahabat, gimana caranya itu? Nah ini para sahabat kritis Pak. Mereka bukan cuma diam. Oh perbaharui. Kalau kita kan, kalau dibilang perbaharui iman kalian, oh perbaharui. Tapi enggak bertanya. Tapi para sahabat bertanya. Qila, ada yang bertanya. Di sini enggak disebutkan yang bertanya siapa. Tapi ketika disebut qila, ada yang bertanya. Enggak perlu disebutin siapa orangnya. Karena yang penting adalah pertanyaannya. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Wa kaifa, bagaimana? Nujaddidu, kami memperbaharui imanana, iman kami ya Rasulullah. Pertanyaannya kritis Pak. Bagaimana ya Rasul kami memperbaharui iman kami? Apa kata Nabi? Qala, Nabi berkata dan menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak, aksiru. Dari kata katsirun, banyak. Tambah huruf hamzah. Aksiru, perbanyak, fi'il amr. Perintah. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak ngucapin apa? La ilaha illallah. Perbanyak ngucapin la ilaha illallah. Apa tuh makna la ilaha illallah? Diperjelas. Jangan cuma sekedar bilang la ilaha illallah. Maksudnya apa? Sampai kemudian iman kita bisa terperbaharui dengan mengucapin la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan kalimat biasa. Kalau dalam bahasa kita namanya tahlil. Jadi kalau bilang tahlilan itu artinya baca la ilaha illallah. Tapi karena sudah menjadi makna adat, kebiasaan, yang dimaksud adalah Anda ngumpul, baca Quran, baca tahlil, baca tasbih, baca tahmid, lalu kemudian berzikir, dihadiahkan pahalanya kepada yang sudah meninggal. Itu jadi makna adat namanya. Makna urfi. Tapi kalau makna bahasa, tahlil itu ngucapin la ilaha illallah. Maksudnya adalah tidak ada Tuhan selain Allah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Kita kan sudah belajar tuh, Allah punya berapa nama? 99 nama. Sifatnya berapa sifat? 20. Makanya kita belajar tuh masih kecil sifat 20. Meskipun kita nggak ngerti maksudnya apa nih. Sifat 20. Ternyata setelah besar baru paham. Oh, ternyata di situ perlu mengkuduskan Allah, menyucikan Allah dengan sifat-sifatnya itu.
Termasuk Allah mempunyai nama, predikat, af'al, namanya af'al. Yang melekat kepada diri Allah yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna, 99. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Nah, salah satu yang mengatakan bahwa sifat atau nama dari Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa yang memberikan rizki kepada kita itu Allah. Itu salah satunya. Kalau Anda mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya adalah tidak ada Tuhan yang memberikan rizki kepada kami kecuali Allah yang maha pemberi rizki. Kalau kita tertanam perasaan iman kepada Allah, Allah yang memberikan rizki, kita nggak pernah takut rizki kita dihambat orang, Pak. Ngerti nggak? Kalau kita kerja di kantor, lalu kemudian ada orang ngajakin korupsi, yang ngajakin korupsi adalah pimpinan kita. Kalau kita nggak ikut, kita dipecat. Kira-kira kita ikut nggak, Pak? Bapak ini, Bapak kerja di kantor, di bagian perencanaan. Merencanakan anggaran pembelian barang. Komputer itu disebutin atau laptop harganya 10 juta. Di markup. Apa di markup? Dinaikin. 30 juta. Padahal harganya berapa? 10 juta tuh. Anda yang buat anggaran, kata pimpinan Anda, kasih 30 juta. Anda mengatakan, ini nggak benar nih. Kalau saya tulis 30 juta, berarti kita sudah korupsi. Dan mendukung korupsinya pimpinan. Kata pimpinan, kita bagi nanti. Kalau seandainya nggak ikut dengan pimpinan, dia pecat Anda. Kira-kira Anda ikut pimpinan atau Anda bertahan dengan 10 juta itu? Saya yakin ikut pimpinan. Kenapa? Karena kita khawatir kalau saya nggak kerja, nanti anak istri makan apa? Betul, Pak? Kenapa? Karena iman kita belum kuat. Iman kepada Allah yang memberikan rezeki masih belum kuat. Makanya kita belum pantas menyandang predikat mukmin. Tapi masih alladzi yu'min, masih dalam proses beriman. Kalau mukmin udah predikat tuh. Itu mukmin. Kalau dia mukmin, beruntung. Kenapa? Salatnya khusyuk, semuanya baik-baik. Nah, kalau kita meyakini bahwa Allah adalah yang mematikan kita, maka kita nggak takut sama siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari iman la ilaha illallah. Kalau dalam bahasa yang lebih keren namanya tauhid rububiyah. Meskipun ini dipakai oleh Wahabi, kita ambil sedikit lah. Yaitu tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah yang mengatur semua apa yang ada di dalam diri kita. Kita nggak punya hak untuk ngatur diri kita, tapi yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasanya orang-orang Wahabi disebut dengan tauhid uluhiyah. Artinya apa? Anda hanya menyembah Allah, bukan yang lain. Maka muncullah bid'ah. Muncullah konsep bid'ah. Muncullah konsep syirik. Jangan menyembah sesuatu selain Allah. Maksudnya apa? Jangan meninggikan sesuatu selain Allah yang maha tinggi. Maka diajarkanlah kita ketika sholat, Anda mengucapkan apa itu? Dan itu jadi rukun. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maknanya apa sih? Allah yang maha besar, yang lain selain Allah kecil. Makanya pada saat Anda sudah takbiratul ihram, tidak boleh satupun masuk ke dalam pikiran Anda pada waktu sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang seperti itu imannya kuat nggak, Pak? Kuat. Itulah yang kemudian kata Nabi, perbaharui iman kalian dengan banyak mengucapin la ilaha illallah, bukan cuma di bibir tapi masuk ke dalam hati dan pengetahuan Anda. Anda harus paham maknanya. Kalau ngaji harus paham, Pak. Kalau ngaji nggak paham ngapain juga. Betul, Pak? Dalam duduk pulang ditanya sama istri, ente tadi dapat apa dari Ustadz? Nggak tahu tadi. Harus paham. Hah? Dia tidur katanya. Harus paham supaya itu mengubah perilaku kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kok iman bisa atau
mengucapin la ilaha illallah bisa memperbarui iman. Apa sih manfaat iman itu? Sampai ini menjadi penting. Dan cara memperbaharuinya adalah dengan banyak mengucapin la ilaha illallah. Kalau orang beriman, Pak, pasti muncul kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, apapun yang Allah mau, kira-kira dia lakuin gitu. Lakuin. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kata Imam Syafi'i. Orang yang mencintai pasti akan mematuhi yang dicintainya. Itu tanda atau indikator cinta kepada orang. Kalau Bapak cinta sama pacar dulu waktu pacaran, kira-kira sering disebut-sebut nggak nama pacar itu? Sering, Pak. Kadang-kadang disebut dengan syair, pantun, dan lain sebagainya. Kenapa? Cinta. Kalau cinta kepada Nabi, sebut nama Nabi dengan banyak membaca salawat. Kalau cinta kepada Allah, sering menyebut nama Allah dengan mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ada seorang ulama besar perempuan yang dikenal dalam sejarah Islam dan namanya harum. Namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini adalah seorang sufi perempuan terbesar dalam sejarah Islam yang lahir pada tahun 731 Hijriah. 713 Hijriah. Beliau ini lahir di Basrah. Sekarang Irak. Dulu orang bilangnya Basrah dan Kufah. Zaman dulu itu enggak dikenal namanya Irak, tapi Basrah dan Kufah. Lalu sekarang menjadi Irak dan Iran. Padahal ini masing-masing satu posisi yang sama dulu. Beliau ini Rabi'ah Adawiyah saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsep sufistiknya namanya mahabbah. Mahabbah dari kata hub itu cinta. Muncul kata mahabbah, ana uhibbuk, saya cinta engkau. Maka muncul kata hub atau mahabbah. Dia pernah mengatakan, apa alasanmu menyembah Allah? Apakah engkau takut kepada Allah atau takut kepada neraka atau mengharap surga? Engkau menyembah Allah karena takut neraka atau karena mengharapkan surga? Kalau saya tanya sama Bapak, Bapak nyembah Allah takut neraka atau ingin masuk surga? Dua-duanya kan? Kalau takut masuk neraka pasti ingin masuk surga. Apa kata Rabi'ah ketika tanya? Aku menyembah Allah bukan karena aku takut kepada neraka, bukan juga aku mengharapkan surga, tetapi aku menyembah Allah karena aku cinta kepadanya. Bayangkan, Pak. Makanya ketika ditanya, kecintaanmu kepada Allah, wahai Rabi'ah, begitu besar, apakah kau benci setan? Apa kata Rabi'ah? Kecintaanku kepada Allah tidak membuka ruang sedikit pun untuk benci kepada makhluk. Artinya apa? Ini hatinya sudah full of love. Apa artinya full of love tuh? Penuh dengan cinta. Tidak ada ruang sedikit pun benci sama makhluk. Tuh. Hebat nggak, Pak? Jadi karena sudah full nih, seperti gelas berisi air, mau masukin sesuatu yang lain selain air udah nggak bisa, udah full. Kalau dimasukin pasti luber, keluar. Rabi'ah karena cintanya kepada Allah sudah full, maka tidak satupun benci kepada makhluk, termasuk setan. Sudah tidak ada ruang dalam hatiku untuk benci kepada makhluk. Kalau kita benci setan, udah pasti. Lalu ditanya, kecintaanmu kepada Allah, apakah kau cinta kepada Rasulullah? Apa kata Rabi'ah? Kecintaanku kepada Allah tidak membuka ruang sedikit untuk cinta kepada makhluk. Hebat nggak, Pak? Tapi kecintaanku kepada Rasulullah karena aku cinta kepada Allah. Ngerti nggak maksudnya? Karena aku cinta kepada Allah, maka apapun yang jadi perintah Allah, aku jalankan. Salah satu perintahnya apa? Mencintai Rasulullah SAW. Jadi bukan cinta kepada Rasulullah karena Rasulullah, tapi karena perintah dari yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau imannya kuat begitu, Pak. Yang kedua, iman itu cermin. Iman itu seperti cermin. Kalau kita bercermin, kira-kira kelihatan nggak aib-aib kita itu? Kita cermin nih, kelihatan muka kita. Kelihatan nggak ada jerawatnya di sini? Kelihatan nggak ada benjolannya di sini? Ada panoknya di sini nih? Kan begitu kan? Kelihatan. Maka iman itu bisa
menjadi cermin sehingga kita malu kepada Allah. Kalau kita malu kepada Allah, nggak berani melakukan sesuatu yang membuat Allah marah. Kebalikannya, pasti kita akan melakukan sesuatu yang membuat Allah cinta. Itulah iman. Maka iman itu mempengaruhi perilaku. Makanya yang pertama kali diperkuat oleh Rasulullah SAW pada saat Islam datang di Mekah, itu persoalan iman, bukan persoalan hukum. Iman dulu kasih kuat tuh. Kenapa? Iman mempengaruhi akhlak. Iman mempengaruhi karakter. Bisa dipahami Pak ya? Kita lanjutkan. Wasyaikhani an Utsman bin Malik. Di dalam kitab Irsyadul Ibad yang lama, yang belum ditahqiq ya. Tahqiq itu artinya belum dikoreksi. Itu menggunakan kata Utsman bin Malik. Tapi dalam kitab yang sudah ditahqiq, terutama Darul Minhaj itu mengatakan bukan Utsman bin Malik, namanya Itsban bin Malik. Jadi ada beda. Oh, kenapa beda? Karena dulu orang nulisnya pakai manuskrip. Tapi manuskrip itu ditulis tangan, Pak. Utsman tuh gini tuh, ain, sa, mim, alif, nun. Padahal yang ditulis adalah Itsban. Kan hampir sama itu. Hampir sama enggak, Pak? Hampir sama. Sehingga berdasarkan studi filologi, kalau di dalam bahasa kerennya tuh, yang mempelajari manuskrip lama, lalu kemudian dibuat ulang, itu namanya dirasatut tahqiq. Yang disebut adalah Itsban bin Malik. Filologi ada tuh di UIW, kajian filologi ada. Kajian manuskrip namanya. Itu kerjaannya orang-orang yang nggak ada kerjaan itu, Pak. Kenapa? Capek dan lama, duitnya nggak ada. Enak nggak? Kerja capek, lama, duitnya nggak ada. Mau nggak gitu, Pak? Tapi karena ilmu dia laksanakan. Tapi yang namanya ilmu pasti ada duitnya. Pasti Allah kasih rizki kepada orang tersebut. Apa kata Itsban bin Malik? Yang ini diriwayatkan dari Syekhon. Syekhon itu artinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau disebut Syekhon, rawahu Syekhon, itu dua syekh. Yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Muslim. Ini kajian hadis. Kalau disebut dengan muttafaqun alaih itu di belakang tuh, itu disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadisnya kuat. Kata beliau, innallaha ta'ala qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, qad harrama, qad, kalau qad masuk ke fi'il madhi, itu artinya memperkuat pernyataan setelahnya. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'min. Sungguh orang beriman pasti beruntung. Ada qadnya itu. Qad harrama. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala qad harrama. Mengharamkan. Mengharamkan apa? Alan nar, tersentuh api neraka. Siapa yang diharamkan? Yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka? Man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Yang dengan mengucapin la ilaha illallah yabtagi, dia mengharapkan wajhallah. Maksudnya ridho dan keridoan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali misalnya satu hari. Terlalu sedikit 10 kali. Kalau bisa berapa? 100 lah. 100 kali kita baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita baca ini, tahlil ucapan la ilaha illallah dengan ikhlas mencari keridhaan Allah, kata Nabi, neraka haram memakan orang tersebut. Kalau neraka haram memakan orang tersebut, kira-kira tempatnya di mana tuh, Pak? Di surga. Di dalam Islam, konsep yang perlu kita pelajari dan perhatikan itu konsep neraka, Pak. Kalau surga nggak usahlah dibahas, karena surga kenikmatan semua. Tapi neraka perlu dipahami supaya kita hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. An-nar itu api. Yang dimaksud di sini adalah membakar. Api itu mempunyai karakter membakar. Membakar itu ada membakar secara minimal, ada secara maksimal. Itu membakar. Coba kalau kita membakar rokok, itu minimal nggak tuh, Pak?
Minimal atau maksimal? Rokok kalau dibakar dengan api yang maksimal, rokoknya habis semua, Pak. Tapi minimal kasih apa ujungnya? Dikit kebakar. Tapi kalau Anda membakar sesuatu yang besar, itu pakai api maksimal atau minimal? Maksimal, Pak. Makanya di neraka itu ada siksa ringan, ada siksa berat. Siksa ringan apa itu? Yang ringan itu tergantung amal perbuatannya. Dan siksa ringan, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, Inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati, sesungguhnya azab buat penduduk neraka yang paling ringan pada hari kiamat nanti, kata Rasul, siapa? La rajulun yudau fi akhmasi qadamaihi jamratani yagli minhuma dimaguhu. Kata Nabi, orang yang dikasih, diletakkan di kakinya, itu terompah atau sendal yang terbuat dari neraka. Dari bara neraka, jamroh, itu bara neraka. Yang ketika dia pakai sendal itu, ya geli dimagu, dimagini otak ini melepuh. Itu yang paling ringan, Pak. Bapak bisa bayangkan nggak, otak melepuh? Kira-kira gimana rasanya, Pak? Kita kena matahari saja nih, Pak, matahari. Coba Bapak keluar tanpa penghalang kepala, topi atau kopiah, kena matahari langsung, apalagi nggak ada rambutnya. Kira-kira gimana rasanya tuh, Pak? Panasnya minta ampun, itu udah sakit kali. Lah ini kata Nabi, pakai sendal terbuat dari bara api neraka yang panasnya sampai membuat otak kita melepuh, meleleh. Bagaimana rasanya? Dan itu ahwanu ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Itu yang paling ringan. Kalau yang paling ringan aja sudah menyeramkan, nggak usah kita bicara yang paling berat. Itu yang paling ringan. Kalau yang paling berat, nggak usah lah. Neraka itu, Pak, saya jelaskan neraka saja supaya kita paham. Neraka itu ada kedalamannya tuh. Bapak tahu kedalamannya? Berapa, Pak? Ngangguk-ngangguk aja tadi. Hah? Tak terhingga, itu jawaban diplomatis. Kalau dibilang tak terhingga, jawabannya adalah diplomatis. Kenapa? Karena nggak tahu berapa jaraknya. Jadi kata Nabi, informasi tentang kedalaman neraka ini bukan berdasarkan logika dan akal, tapi harus berdasarkan wahyu. Jadi penting dalam Islam, kalau bicara tentang sesuatu yang metafisik, metafisik itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipikirkan, maka sumber pengetahuannya harus berdasarkan wahyu. Misalnya apa? Kematian, nggak bisa pakai logika. Harus berdasarkan wahyu, athar, riwayat-riwayat. Dari siapa? Dari Nabi, dari Al-Quran. Termasuk persoalan neraka, persoalan gaib. Yu'minuna bil gaib, maksudnya apa itu? Beriman kepada yang gaib, beriman kepada surga dan neraka. Termasuk beriman terkait dengan persoalan kematian sampai yang terkait dengan akhirnya, yaitu persoalan apa? Timbangan, hisab, sirat yang kita sudah bahas. Itu gaib tuh. Nah, kedalaman neraka kata Nabi, inna sakhratal adimata latulqa min syakiri jahannam fatahwi fiha, itu membutuhkan sab'ina aman ma tubdi ila qarariha. Kata Nabi, seandainya batu besar, sakhrah itu batu, sakhrah azimah, batu yang besar, dilemparkan dari syakiri jahannam, pinggiran tepi neraka jahannam, untuk sampai ke dasarnya, itu membutuhkan waktu sab'ina aman. Apa itu sab'ina aman? 70 tahun. 70 berapa? 70 tahun. Waktu akhirat beda dengan waktu dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kali 70. Sekarang kita hitung aja. Kita hitung nih. 70 tahun. Satu tahun berapa hari? Berapa? 360 hari. Betul kan? 360 hari kali 70 berapa tuh? Berapa? Kalau punya kalkulator dihitung nanti, ditulis tuh. 360 kali 70. Nanti hasilnya itu dikali 1000. Karena 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Sekarang kita hitung 360 kali 70 kali 1000 hari.
Kira-kira berapa itu, Pak? Enggak terhingga. Ya Pak ya? Tak terhingga. Saking bingungnya harus ada kalkulator. Kalau nggak ada kalkulator saya nggak bisa hitung. Nah pertanyaannya, kalau perjalanan itu membutuhkan sampai puluhan ribu tahun, kita anggaplah 1 hari perjalanan kita. Bapak jalan 1 hari dari sini, perjalanan 24 jam jalan kaki, kita menggunakan kaki saja menggunakan transportasi kaki. Kira-kira Bapak jalan dari sini 24 jam sampai mana? Sampai mana? Bandung enggak sampai 24 jam. Yang kaki sampai? Iya, 24. Nah, sekarang Jakarta Bandung berapa kilo? Berapa? 130 kilo. 130 kilo berapa meter? Nah, sekarang kita lihat, Pak. 130 kilo kali 100 meter. Berapa tuh? Tambah 00 aja, 130 menit, berarti 13.000 meter. Bapak bangun aja bangunan 13.000 meter, tingginya siapa? 13.000 meter. Ada nggak hotel yang tingginya 13.000 meter? Hotel aja baru 1 hari nih Pak. Baru 1 hari perjalanan tuh. Itu 13.000 meter. Lah ini puluhan ribu tahun Pak. Kira-kira jaraknya itu neraka dalam nggak Pak? Oh, dalam banget. Kalau dalam begitu, kira-kira bisa keluar nggak? Nggak akan bisa. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, jika mereka mau keluar, dikembaliin lagi, nggak bisa. Memang. Karena udah sistemnya nggak akan bisa keluar. Itu baru kedalaman neraka. Penduduk neraka dikasih makan. Makanannya namanya zakum. Informasi dari mana? Dari Quran. Zakum. Apa itu zakum? Syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Dalam Al-Quran itu nanti dicari. Yang namanya zakum itu adalah syajaratun takhruju fi aslil jahim. Syajarah, pohon yang muncul dan keluar fi aslil jahim, di dasar neraka jahanam. Tal'uha, pucuk-pucuknya itu, tahu pucuknya? Kalau bahasa Betawi apa sih namanya? Mayangnya, mayang. Pucuknya itu ka'annahu ru'usus syayatin, seperti kepala-kepala setan. Kalau kita masih kecil disebut setan, gambaran kita setan itu serem enggak sih? Serem. Nah, pucuknya itu kata Allah dalam Al-Qur'an ka'annahu, seolah-olah seperti kepala setan. Yang kalau seandainya makan itu bisa mengerobek-robek usus kita. Bahkan kata Nabi, seandainya 1 tetes buah zakum jatuh ke muka bumi, maka akan menghancurkan semua mata pencarian manusia di muka bumi. 1 tetes. Bagaimana kata Nabi, wa kaifa idza kana ta'ama, bagaimana kalau seandainya zakum itu jadi makanannya? Allah masih sayang, dikasih makanan mereka, lapar kasih makanan, tapi zakum makanannya malah membuat mereka tersiksa. Dikasih minuman enggak? Kasih. Nama minumannya ada 4, Pak. Apa? Yang pertama Hamim. Mereknya Hamim, bukan bir angker ya, tapi Hamim. Wasuku ma'an hamiman faqad ta'am'ahum. Kata Allah, mereka nanti diberikan minuman. Namanya apa? Hamim. Qatta'am'ahum, yang kalau seandainya diminum, qatta'a, dia akan memutus-mutus, mengiris-kiris apanya? Am'ahum, usus-usus mereka. Itu nama Hamim. Minuman yang sangat panas. Allah kasih juga namanya minuman yang sangat dingin, ghasak. Di dalam Al-Quran ada enggak? La yadzuquna fiha bardan. Ada enggak Al-Quran? Illa hamiman wa ghasaqa. Mereka tidak merasakan satu kesejukan kecuali mereka merasakan minuman yang panas, hamiman wa ghasaqa, dan minuman yang sangat dingin. Bapak pulang dari kantor, panas nih, aus, buka kulkas, minum dari freezer, bisa nggak Pak? Bisa nggak minum air dari freezer langsung diminum? Nggak bisa. Saking dinginnya nggak bisa diminum, sama itu ghasak. Apalagi dinginnya dingin yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai siksaan bagi orang-orang yang durhaka sama Allah. Bukan cuma 2 ini, masih ada lagi namanya sadid. Sadid itu adalah
nanah campur darah. Jadi diberikan tuh minuman nanah campur darah. Yang kalau seandainya penghuni neraka diberikan minuman nanah campur darah, mereka jijik, tapi karena haus mereka minum juga. Yatajarra'uhu, kata Allah, yatajarra'uhu, mereka minum dan masukkan air itu, tapi tidak sampai perutnya karena jijiknya. Wala yakadu yusigu, tidak sampai ke dalam perutnya. Kenapa? Jijiknya, nanah campur darah. Dan yang terakhir adalah namanya muhul, cairan minyak yang panas. Wa iyastagitsu yugasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Surat apa itu? Al-Kahfi. Wa iyastagitsu, ketika mereka minta minum, kata Allah. Allah kasih minum, yugasu, mereka diberikan minum. Bima'in kal muhli, dengan air seperti cairan minyak yang panas, muhul. Ketika mereka minum, yashwil wujuh, muka-muka mereka langsung hancur, Pak. Yashwil wujuh. Kata Allah, bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang paling buruk dan itulah tempat kembali yang paling jelek. Neraka. Makanya jangan main-main dengan neraka ini, karena Bapak belum melihat dan merasakan. Makanya kalau kita sudah belajar tauhid, salah satunya adalah tentang informasi neraka. Hati-hati kalau kita melakukan keburukan. Wah, bahaya ini kalau saya melakukan ini. Bahaya saya mencuri. Bahaya kalau saya bohong. Bahaya kalau saya dan macam-macam. Kenapa? Itu jadi warning, keingat. Neraka yang ringan aja setengah mati, apalagi yang berat. Jadi teringat sehingga membuat kita tercegah dari melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada neraka. Dan yang berikutnya adalah Wabnu Asakir an Aliyin radhiyallahu anhu. Ini baru 2 hadis, 3 hadis yang ketiga ini. Dari Ibnu Asakir an Aliyin radhiyallahu anhu, dari informasi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau ini adalah sahabat Nabi dan juga menantu dari Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini kan punya istri dari Fatimah, anaknya Hasan dan Husain. Tapi Ali bin Abi Thalib juga punya istri dari istri yang lain setelah Fatimah meninggal. Kalau Fatimah masih hidup, dia nggak berani. Kenapa? Itu menyakiti hati Rasulullah SAW. Jadi setelah Fatimah meninggal, dia menikah kembali dan punya anak yang lain. Tapi yang terkenal adalah Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib itu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Nabi mengatakan, haddatsani Jibril, Jibril memberitahukan kepada saya, kata Nabi, apa? Qala, dia berkata, yaqulullahu taala, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya, la ilaha illallah hisni. Ucapan la ilaha illallah itu adalah hisni, penjagaan. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah, perbanyak mengucapin la ilaha illallah. Faman dakhalahu amina min adabi. Kata Allah, barang siapa yang masuk kepada penjagaanku, hisni itu penjagaan yang Allah buat. Kata Allah, amina min adabi, maka dia aman dari azab aku. Jadi kalau ingin aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, maka banyak ngucapin la ilaha illallah. Bahkan diceritakan dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah, masih ada waktu sedikit. Terakhir nih, saya pernah ngajar kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Yang ditulis oleh Muhammad Al-Usfuri. Jadi ada seorang, Pak, laki-laki itu melakukan ibadah wukuf di padang Arafah. Di tangannya ada 7 batu. 7 batu tuh. Karena biasanya di sana kan banyak kerikil-kerikil, Pak, ya. Nah, 7 batu ini dia bacain la ilaha illallah tuh satu-satu. Lalu kemudian dia mengatakan 7 batu ini telah bersaksi atasku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dia membuat batu menjadi saksi. Persaksian dia
tentang tauhid. Nah, tiba-tiba dia mimpi, Pak. Dalam mimpinya itu ternyata dia dihisab oleh Allah dan ditetapkan bahwa dia penghuni neraka. Ditetapkan dia. Setelah dihisab, dihitung tuh amalan-amalannya, ternyata dia masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian karena sudah dieksekusi, artinya bukan eksekusi, divonis penghuni neraka, diseret oleh malaikat azab. Malaikat azab ini nyeret dia sampai ke pintu neraka. Ketika mereka hendak membawanya masuk ke neraka, tiba-tiba mau dibuka pintu itu tidak bisa terbuka karena ada satu batu jatuh dari tangan orang itu, satu tuh menutup. Malaikat azab dan Awanah dan teman-temannya berusaha untuk mengangkat batu itu tuh, Pak. Nggak ada yang mampu. Akhirnya dibawalah ke pintu yang lain. Di pintu yang lain, sampai 7 pintu, itu batu itu menutup semua itu. Sampai kemudian orang ini dibawalah ke Arasy. Sampai kemudian malaikat ini berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau lebih mengetahui hamba-Mu ini. Kita sudah memasukkan dia ke pintu neraka, tapi pintu neraka itu nggak bisa terbuka karena batu-batu menutup itu. Lantas bagaimana bisa aku menyanyiakan, bagaimana bisa, kata malaikat, kami bisa masukkan dia ke neraka?" Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat-malaikat itu, batu-batu itu telah memberikan kesaksian atas hambaku itu, dan aku tidak akan pernah menyanyiakan kesaksian dari batu-batu itu terhadap dia. Bagaimana aku bisa menyanyiakan haknya dan masukkan dia ke dalam neraka? Mimpi ulama, Pak, itu menjadi petunjuk. Juz'un min berapa itu? 46. Sittah wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi kalau mimpinya ulama itu seperti satu bagian dari 46 kenabian. Artinya bisa menjadi petunjuk. Kalau mimpi kita bukan, mimpi kita adalah bunga tidur. Hanya mimpi aja. Kalau Anda mimpi lalu cerita sama saya, untuk apa saya percaya kan? Tapi kalau mimpinya ulama yang benar, yang memang bersih hatinya, akhlaknya bagus, ilmunya tinggi, dia cerita, mimpi itu bisa jadi petunjuk kebaikan. Bisa pahami, Pak ya? Tapi kalau mimpi kita, bunga tidur aja, nggak ada pengaruhnya. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau Bapak bermimpi ketemu dengan ruh yang sudah meninggal? Bisa nggak terjadi? Bisa aja. Karena ruh orang yang mimpi keluar dari badannya tuh, keluar, lalu ketemu ruhnya orang meninggal, ruh orang meninggal itu bilang kepada orang itu. Itu bisa aja terjadi dan itu dimungkinkan terjadi. Kenapa? Karena ruhnya bertemu. Yang satu masih hidup, yang satu sudah meninggal. Sampai Allah kembalikan lagi ruh itu kepada orang yang hidup tuh. Pas dia bangun, ruhnya kembali lagi. Tapi jangan sampai kita tidur, ruhnya nggak kembali, Pak. Tiba-tiba sudah dingin badan kita mau subuh. Dibangun nih bini kita. Bang, bangun bang, udah subuh. Nggak bangun-bangun. Ternyata pas dipegang sudah dingin semua, Pak. Berarti ruhnya nggak kembali, keenakan jalan-jalan. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada 3 hadis lagi yang mungkin insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi, pengetahuan kita bertambah, hati kita menjadi lembut, dan perilaku kita berubah dengan belajar ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Rasulullah dan disebarkan para ulama-ulama kita. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.